praktek investasi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Cakep banget nih. Jadi kan kita kan tadi udah berjanji ya Mbak ya, bahwa kita mau mencapai yang namanya keseimbangan finansial secara syariah. Nah, keseimbangan finansial secara syariah itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu adalah financial security, financial stability, dan financial sustainability. Nah, aku mau kasih gimana caranya praktek untuk 2 dari 3 tadi itu. Yang pertama adalah financial security. Kita pasti punya tujuan-tujuan finansial yang merupakan needs bagi diri kita. Jadi contoh di sini aku pakai adalah kebutuhan dana pendidikan anak, karena aku juga kemarin baru selesai gitu ya, alhamdulillah. Anakku sih baru masuk kuliah, tapi rasanya tuh tenang banget gitu loh, masuk kuliah udah ada uangnya tuh alhamdulillah tenang banget. Nah itu kan adalah contoh tujuan finansial yang memang udah pasti terjadi kalau Anda memang punya anak nih, Bapak Ibu semua teman-teman. Contoh kebutuhan dana kuliah saat ini aku pakai di kemarin aku diterima di UGM ya. Nah itu ternyata angkanya tuh per semesternya tuh 9,2 kan. Jadi kalau dikali 8 semester tuh berarti kebutuhannya sampai dengan lulus tuh 73,6 gitu. Nah itu aku udah ada nih dananya. Nah sekarang gimana kalau misalnya ini untuk anaknya teman-teman atau Bapak Ibu semua. Nah dengan inflasi 8% per tahun, kemungkinan nih kebutuhan dalam 10 tahun dari sekarang, misalnya anaknya sekarang umurnya 7 tahun nih baru masuk SD gitu ya, udah gitu mau nyiapin, itu berarti sekitar 160 juta. Nah gimana cara mencapai 160 juta? Kita lihat ke sebelah kanannya. Berarti kalau punya uang sekitar 690.000 per bulan, katakanlah asumsinya imbal hasilnya 12% per tahun, maka nyampe nih angka yang kita butuhkan tersebut. Nah contohnya adalah itu di reksadana saham syariah. Nah karena kita kan lagi proses mengumpulkan uang, nah berarti nanti digabungkan juga dengan proteksi misalnya uang pertanggungan yang nilainya memang senilai kebutuhan masa depan si anaknya. Jadi ini prakteknya nih, pakai reksadana saham syariah untuk dana pendidikan anak, kita hitung kebutuhannya berapa. Lalu praktek yang kedua, karena kita juga tetap punya financial stability, ini wajib ya. Jadi dalam syariah itu mencapai kebebasan finansial tadi ada 3, dan ini kedua dari yang 3, financial stability. Caranya adalah dengan menghitung berapa sih pengeluaran bulanan kita. Pengeluaran bulanan kita kali 12 nih Bapak Ibu teman-teman semua. Dapatlah angka, misalnya kalau pengeluaran rutinnya 20 juta, berarti harus punya uang 240 juta sebagai dana darurat untuk stabilitas dari keuangan rumah tangga kita. Nah ini bisa kita pecah. Kita bisa taruh sebagian di deposito, boleh berbasis syariah, dan sebagian lagi di reksadana pasar uang syariah. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini bagaimana reksadana syariah itu bisa membantu kita mempraktekkan investasi dalam kehidupan sehari-hari dengan niatan. Nah, ini penting nih. Dengan niatan bukan cuan-cuan besar semata, tetapi memang ingin mencari kebebasan finansial yang meraih kebebasan keseimbangan hidup. Nah, jadi kalau melaksanakan 2 ini aja nih, insya Allah kita akan mencapai keseimbangan hidup tadi. Nah, untuk semua teman-teman yang ada di sini, pastikan lakukan dengan cara yang baik, jadi tidak FOMO gitu ya. Artinya kita memang tahu nih yang mau kita beli itu adalah yang kita pahami. Terus yang kedua, jadikan otomatis. Jadi jadikan otomatis itu artinya lakukan secara berkala ya. Terus kalau bisa dari rekening gaji itu otomatis nih di set tiap tanggal berapa masuk ke rekening investasi. Dan yang terakhir, start small but start now. Karena kalau mikir ntar aja dah tunggu uangnya besar, belinya juga mahal kali, perlu uang besar, jangan salah ya. Start small but start now, itulah rahasia investasi. Oke, start small but start now. Start small and start now. Ya. Itulah kalau ditunda-tunda jadinya nggak kejadian. Mbak Prita, thank you banget untuk tips-tipsnya. Jadi beli apa yang kita pahami, lakukan secara otomatis. Ini maksudnya disiplin ya.